Belakangan, gue banyak menemukan influencer ya. Entah dia memang bergerak di bidang keuangan atau memang just influencer keuangan sesaat yang mana memberikan ajakan untuk kita melakukan serok. Berhubung nih, kan data-data saham di IHSG tuh lagi pada turun ya, khususnya bank-bank ternama seperti BCA, Mandiri, BBRI, itu kan pada turun tuh. Jadi banyak yang ngajakin untuk kita melakukan pembelian pada saat harga lagi murah. Bener apa salah sih? Bener apa salah nanti gua akan jelaskan lebih detail ya. Cuman gua akan detail amat karena ini bukan channel keuangan. Oke. Cuman gua mau bahas dari sisi komunikasinya ya. Yang mana kita tuh seringkali terdelusi sama para influencer saham ini yang membuat kita tuh tanpa punya banyak pertimbangan dan sudut pandang langsung mengambil keputusan yang sifatnya impulsif, dan that's not good. Itu membuat kita jadi hancur. So, selamat datang di belajarpublicspeaking.id bersama dengan gue Samuel Moses. Kali ini kita akan bahas tentang yang namanya FOMO dan social proof. Mari kita mulai. Pembahasan ini akan gue bagi ke dalam beberapa bab. Yang pertama, kenapa FOMO dan social proof bisa menyesatkan, cara membedakan peluang emas dan jebakan FOMO. Yang ketiga, strategi untuk menangkal dan memanipulasi FOMO. Yang keempat, kenapa public speaking bisa berperan di sini? Dan terakhir kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Oke, jadi ngomongin soal FOMO ya, kadang-kadang itu nggak cuma urusan saham, tapi kayak Bitcoin tuh. Donald Trump guys, lagi mau meresmikan Bitcoin menjadi mata uang resmi nih di Amerika. Guys, itu si Raja Akademi Kripto melakukan pembelian Bitcoin sebanyak berapa banyak? Wah, ini saatnya nih gua ikut-ikutan nih. Saatnya gua nih follow the trend nih ya. Salah bener? Iya, nggak salah sih. Itu kan berita. Tapi balik lagi keputusan kita akan menjadi salah kalau kita mengambil keputusan itu berdasarkan FOMO. FOMO sendiri itu adalah fear of missing out ya. Jadi kenapa gue ngambil samplingnya adalah saham ya, saham yang lagi turun karena IHSG-nya turun, banyak investor kabur. Dan juga kenapa gue ngambil samplingnya adalah Bitcoin, karena dua sumber ini sering dijadikan sebagai tren yang membuat orang tuh suka ikut-ikutan ya, tanpa punya banyak pertimbangan, tanpa dia menganalisa terlebih dahulu, hanya kata orang akhirnya dia ikut-ikutan. Ini menjadi bahaya banget ketika kita mengambil keputusan karena ikut-ikutan. Takutnya ternyata influencer ini just memberikan hoax atau berita-berita palsu dan kita terjerumus ke dalamnya tanpa kita tahu kenapa kita salah, akhirnya kita malah menyesal. That's not good. So, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Kenapa FOMO dan social proof bisa menyesatkan? Yang pertama, karena FOMO ini bisa men-trigger emosi yang cepat ya. Ketika kita terkena yang namanya FOMO alias fear of missing out, itu bisa memicu yang namanya emosi takut kehilangan peluang. Otak kita langsung mikir nih, kalau gue nggak beli sekarang, gue bakal ketinggalan. Samplingnya bukan cuma di beli saham dan Bitcoin, kadang-kadang kita datang sales promo nih, Pak, kalau nggak beli sekarang, Bapak nggak ada lagi nih promonya nih Pak, promonya cuma berlaku sekarang Pak. Nah itu sering tuh, itu menggunakan namanya scarcity effect ya kalau di jualannya. Cuman kitanya kalau kena, berarti kena FOMO gitu. Terus social proof menambah efek ini dengan menampilkan banyak orang yang melakukan hal yang sama sehingga memunculkan pemikiran mereka aja ngelakuin, masa gue enggak gitu. Oke? Yang kedua, ya kenapa FOMO dan social proof bisa menyesatkan? Karena ada yang namanya bias kognitif ya. Bias kognitif itu kalau kita breakdown itu ada part di mana sebuah elemen bernama herd mentality yang bikin kita cenderung ikut arus karena melihat orang banyak melakukannya. Terus yang kedua yang namanya authority bias. Muncul ketika influencer atau figur berpengaruh merekomendasikan sesuatu. Ya, otak kita cenderung percaya tanpa riset yang mendalam. Itu udah kebiasaan manusia sih. Kemudian yang ketiga nih ya. Ini hati-hati juga. Ya kenapa kita bisa jadi FOMO dan gara-gara social proof kita jadi sesat gitu? Karena sometimes orang suka memberikan manipulasi data dan timing. Contohnya begini, di IHSG turun 6% ya. Banyak influencer bilang ini waktu yang tepat buat serok. Ya, tapi mereka jarang nunjukin data lengkap yang menunjukkan bahwa ada potensi penurunan lebih dalam atau kondisi makroekonomi yang bisa bikin IHSG makin jeblok. Jadi nggak ada tuh data-data pendukungnya, cuma ngomongnya turun nih, beli, nah gitu doang, nggak ada data pendukung ya. Terus kemungkinan juga timing itu salah ya, karena ketika timingnya salah itu bisa menyebabkan kerugian yang besar. Makanya tanpa data yang kuat kita bisa jatuh ke dalam jebakan FOMO. Oke, yang keempat masih dengan topik kenapa FOMO dan social proof bisa menyesatkan, karena
sometimes ada yang namanya scarcity itu ya, tadi gue bilang ya. Itu trik klasik ya, stok tinggal 3 lagi, promo cuma sampai malam ini aja. Oke, bikin kita terburu-buru tanpa evaluasi, padahal belum tentu nih kita butuh atau mungkin kita mendapatkan momen yang tepat untuk melakukan sebuah pembelian. Jadi kalau di IHSG, Bitcoin, mungkin konteksnya adalah ini mungkin bukan harga terbaik nih buat yang kita beli, tapi gara-gara orang ngerusuh, ngeburu-buru, influencernya bilang ini momen yang tepat, kita main langsung percaya aja, akhirnya kita beli di momen yang salah. Ya, kemudian kenapa FOMO dan social proof bisa menyesatkan? Karena sometimes kita kena yang namanya shiny object syndrome. Oke, apa itu? Jadi, gue langsung kasih sampling aja ya. Misalnya di dunia gadget, influencer sering bikin review bombastis ya. Padahal kebutuhan kita nggak selalu sesuai dengan fitur yang mereka promosikan. Gue kasih contoh aja ya. Ini kan gue syuting pakai Samsung S23 Ultra. Bukan maksud pamer guys, bukan ya. Tapi ketika gua melihat ya ada Samsung S25 Ultra ya di review sama berbagai macam influencer di bidang elektronik, banyak fitur-fitur ya seperti audio noise cancelling ya, jadi ketika kita syuting noise itu kayak langsung dikurangin gitu sama AI-nya. Terus udah gitu banyak fitur untuk cooling fan yang lebih kenceng gitu, jadi kalau kita main game itu nggak gampang panas ya. Terus baterai juga lebih irit, prosesor lebih kencang. Nah basically ya ketika nonton jujur gue tergoda ya untuk upgrade. Jadi gue tuker tambah aja gitu. Yang ini diganti sama yang S25 Ultra. Tapi setelah melihat kebutuhan lebih detail ya, apa yang gue butuhkan, kegiatan gue sehari-hari, terus cara gue ngedit, akhirnya gue menyimpulkan kayaknya gue nggak butuh-butuh amat untuk mengganti dan upgrade ke Samsung S25 Ultra. Kenapa? Karena kalau ngomongin main game, gue nggak main game ya. Ngedit video gue banyak di komputer ya. Kalau ngomongin audio, sekarang tuh software banyak yang oke loh ya, kayak CapCut. Dia sudah ada reduce noise, Filmora sudah ada yang namanya noise reduction atau apa gitu ya, gue lupa namanya. Jadi intinya suara kita tuh bakal diperbaiki di software itu, tentunya dengan harga yang lebih affordable, lebih terjangkau. Kalau pakai S25 Ultra hanya dengan tujuan syuting biar suara nggak berisik ya, langsung kena filter otomatis, iya nggak salah sih, bagus, cuman kayaknya gue harus menambah mungkin 15-20 juta demi fitur itu doang, really? Kayaknya enggak juga deh. Kalau ngomongin kamera sepintas mah mirip-mirip aja, memang tapi secara prosesor dia lebih kencang. But I don't need prosesor kencang-kencang lah. Untuk kayak sekarang juga sudah cukup sih menurut gua. Samsung S23 Ultra is really good ya. Mungkin kalau nanti ada eskalasi yang lebih gede, mungkin gua akan pertimbangkan untuk upgrade. That's the point of shiny object syndrome. Ya, itu yang gua alami langsung. Dan bagaimana cara gue melakukan delay gratification supaya gue nggak kemakan isu-isu dari influencer atau berita-berita yang membuat gue punya emosi, itu langsung bergejolak. FOMO, social proof, membuat gue jadi sesat. Yang harusnya duitnya bisa buat nabung atau investasi, tapi malah dipakai buat beli handphone. Oke, next di bab kedua gue akan membahas tentang cara membedakan peluang emas dan jebakan FOMO. Ya, pertama, lo bisa melakukan cek data dan fakta ya. Apakah data mendukung klaimnya mereka? Memang kita perlu riset lebih mendalam lah. Tapi itu patut kita lakuin supaya kerugian tuh nggak gede-gede amat. Ya, kalaupun salah ngambil keputusan nih, ya udahlah, minimal nggak gede-gede amat, minimal rugi waktu aja. Terus kita juga bisa ngecek apakah kondisi pasar atau tren itu sesuai dengan pola historis. Jadi kita cek dulu backgroundnya, ada nggak contoh kejadian yang sama, yang kejadiannya sesuai dengan sekarang, dan kita bisa jadikan, kalau dulu gimana hasilnya, kejadiannya apa, hasilnya gimana, dan kita bisa jadikan acuan di kondisi yang sekarang ini, kira-kira kalau model kejadiannya sama, kira-kira hasilnya bakal sama nggak? Itu bisa kita jadikan acuannya historis tuh, sejarah. Makanya penting belajar sejarah. Terus yang kedua, kita juga harus tahu niat dari influencernya apa. Apakah the real just bikin konten, just sharing, atau ada faktor promo di balik bakwan gitu ya. Ya, yang membuat kadang-kadang apa yang dia share itu ternyata nggak tulus dan hanya untuk pengiringan opini aja, kita tuh termakan isu. Terus yang ketiga, tanya diri sendiri, gue butuh ini nggak? Ya, FOMO sering kita bikin ngambil keputusan karena emosi, bukan karena logika. Kalau tadi gue kasih contoh beli HP, sure, ini kita tuh beli HP karena memang butuh, bukan karena tren sesaat. Kalau misalnya kita beli karena ajakan dari reviewer, influencer, itu artinya kita kena manipulasinya mereka ya. Terus yang keempat, kita juga bisa cek pola dan konsistensi. Kalau influencer ini sering ngebahas tren saham atau gadget tanpa analisa yang jelas, ada indikasi manipulasi. Hati-hati. Terus yang kelima, kita bisa gunakan metode 3-point rule. Apa itu? Jadi sebelum ambil keputusan,
cari 3 sumber berbeda yang bisa mendukung klaim tersebut. Ya, jadi ini bisa membantu kita untuk nggak rusuh, nggak terburu-buru dalam pengambilan keputusan, dan hasilnya bisa lebih netral. Next, gue akan membahas tentang strategi untuk menangkal manipulasi FOMO alias Fear of Missing Out, yang mana ini bisa menjerumuskan kita ke jalan yang sesat dan gelap. Yang pertama adalah gunakan cooldown period. What is it? Jadi, lo bisa menunda keputusan selama 24-48 jam untuk menghindari yang namanya impulsif. Jadi, beli karena keinginan sesaat. Ya, hati-hati ya. Keinginan sesaat itu memang menggebu-gebu. Memang itu membuat kita tuh, wah, rasanya akan happy banget ya kalau kita memiliki sebuah benda atau kita melakukan sebuah keputusan yang rasanya sesaat itu benar. Ya, memang bisa bikin kita happy. But, sometimes karena ini sifatnya emosional, kita bisa aja mengambil keputusan itu bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan, which is ya karena bisa ada faktor hedonisme, boros, yang gak bermanfaat pada akhirnya, dan pada akhirnya kita bakal menyesal. Ya kan lucu ya, masa beli barang harusnya bikin kita happy, beli saham bikin kita cuan gitu, tapi kok malah rugi atau malah menyesal. Berarti ada yang salah tuh di situ tuh. Makanya supaya penyesalan atau kerugian itu nggak terjadi sama kita bisa nih mencoba metode cooldown period. Ada yang ngomong namanya delay gratification, jadi kita menunda kesenangan. Ada juga metode namanya cooldown period, jadi kita nggak melakukan tindakan apa-apa, tunggu 24-48 jam, coba lihat nih dan rasakan emosi lu masih sama nggak seperti yang awal. Kalau ternyata malah turun dan lu malah mikir, iya ya kayaknya gue nggak butuh-butuh amat sih, nggak usah lah gitu ya, atau kayaknya harus menunggu sih, ternyata gue menemukan resource yang lain nih untuk membuat gue membelinya nanti aja lah, nggak sekarang gitu. Itu kalau ngomongnya Bitcoin ataupun saham gitu. Yang berikutnya, lo juga bisa memperhatikan namanya intentional spending. Artinya kalau mau beli sesuatu, tanya ini kebutuhan atau keinginan, tanyain tuh ya. Yang ketiga, kita juga bisa melatih yang namanya self awareness. What is it? Semakin kita sadar bahwa kita sedang dipaksa untuk ambil keputusan yang tepat, semakin mudah kita menolak manipulasi tersebut. Ngerti ya? Jadi, lo kalau ngambil keputusan itu jangan karena emosi saat. Konteksnya sama kayak yang pertama. Make sure ini dengan kesadaran penuh. Sometimes gue juga menggunakan metode ini ya, 360 assessment sih. Gue akan bertanya sama orang-orang sekitar, gue tanya sama orang terdekat. Kira-kira kalau gue beli ini oke nggak ya? Gue tanya sama ChatGPT. Minta pandangan aja gitu. Ini gue butuh nggak ya? Fungsinya apa sih? Kebiasaan gue sih begini-begini. Menurut lu kira-kira gue bakal dapat improvement apa nih kalau gue membeli handphone misalnya? Gue butuh nggak sih? Gue sekarang speknya pakai ini loh. Really? Gue butuh ini? Menurut lu gimana? Apa gue pending dulu aja ya? Nah, gue akan melakukan brainstorming kayak begitu. Lalu, kita juga bisa mengikuti orang yang punya track record positif, yaitu adalah pembahasan mengenai strategi untuk kita menangkal manipulasi dari FOMO. Next, anggap aja lo mau menjadi seorang public speaker dan influencer yang pengen bisa mempersuasi orang ya. Tadi niatnya bisa karena promosi aja, atau memang niatnya memang sharing ya. Cuma kan ujung-ujungnya ada faktor persuasi nih. Dan karena ini channelnya belajar komunikasi dan public speaking, gue akan share ya gimana public speaking itu bisa berperan yang membuat para korban yang mengalami FOMO jadi kebawa arus sama si influencernya. Ya karena satu, dalam public speaking kita akan belajar yang namanya teknik persuasi. Gimana caranya kita mengajak orang untuk jadi FOMO? Ya, lewat intonasi, pemilihan kata, dan storytelling yang dramatis. Ya, jadi influencer dan para public speaker, mereka tuh bisa menciptakan urgency yang bisa bikin audiens itu percaya bahwa peluang ini nggak bakal datang dua kali. Yang kedua, ada yang namanya framing and angle control. Ini juga teknik ya dari public speaking. Apa itu? Jadi influencer bisa memutarbalikkan fakta kecil menjadi seolah-olah masalah besar. Misalnya mereka bisa bilang nih, IHSG turun 6%, tanda crash, serok sekarang, gitu. Padahal bisa jadi penurunan tersebut bagian dari koreksi sehat. Iya, jadi koreksi itu maksudnya gini ya. Kan namanya saham itu kan nggak naik terus dong, pasti ada turunnya kan. Nah, tapi habis turun, nggak lama naik lagi. Nah, itu disebut dengan fase koreksi. Tapi koreksi ini kadang-kadang diartikan sama seorang public speaker ataupun influencer sebagai, wah, lagi crash nih, saatnya nih, momentum yang tepat nih. Bro, lu kalau nggak beli sekarang, kesempatan tuh nggak datang dua kali. Masa lu sia-siain sih? Orang bodoh aja yang menyanyiakan kesempatan, padahal peluang ada di depan mata. Digitu-gituin tuh sama si public speaker. Oke? Ya, pada akhirnya kita akan nyampe ke poin yang ketiga. Ada yang namanya teknik emotional triggers, di mana seorang yang jago public speaking bisa mengaduk-aduk emosinya audiens ya. Mereka jadi terlalu percaya dan ngambil keputusan tanpa berpikir panjang. Ya, jadi kita akan sebutnya apa ya? Gue juga bingung ya. Merusuh-rusuh atau mungkin mengajak dengan cara yang bersemangat kepada si
calon yang akan dijadikan target untuk membeli saham ataupun handphone, lalu itu adalah teknik yang sangat oke banget dan dikuasai sama public speaker. Oke, akhirnya kita masuk ke dalam bab kesimpulan ya. Pada akhirnya yang salah itu bukan influencer, bukan public speaker, tapi lu yang salah karena mengambil keputusan based on FOMO dan social proof. Ya, lu nggak pandai mengendalikan emosi, lu nggak pandai dalam mengontrol keinginan, dan lu nggak bisa menahan hawa nafsu. Ya, pada akhirnya bukan influencer, tapi how can we respond? Apakah logik kita masih bisa mengendalikan keinginan kita ya. Jadi pesan dari gua adalah untuk dari sisi kita ya, sisi kita nih yang calon korban ya. Latih diri sendiri untuk bertanya, apakah gue butuh ini atau gue cuma takut ketinggalan tren ya. Jangan ambil keputusan dalam kondisi panik atau terburu-buru. Dan yang ketiga, gunakan data bukan hanya opini orang lain. Buat lu yang mau jadi public speaker ya, terus influencer, berarti lu harus menguasai teknik persuasi, ngomong yang bisa mengajak orang, yang bisa mempengaruhi orang supaya mereka tuh bisa rusuk terburu-buru dan membeli produk yang sedang lu tawarin. Nah, untuk membahas tentang persuasive communication, gue ada modulnya di bawah sini ya. Lu bisa cek lah kalau tertarik tentang belajar tentang persuasive communication. Terus pesan gue yang kedua untuk lu yang mau jadi seorang public speaker dan influencer, berarti lu harus ngerti yang namanya ilmu framing dan gimana caranya membaca angle dan mencari angle lain ketika seseorang ini diberikan suatu opini nggak masuk. Berarti lu harus cari opini yang lain gitu kan. Lu harus cari statement lain supaya maybe dari sisi satu nggak masuk tapi di sisi yang lain bisa masuk ya. Contoh ya, kita nawarin handphone ke orang, terus si orang ini calon korban ini nggak butuh saya. Oke, kita akan cari angle lain. Bro, lu udah punya kado belum buat istri lu? Istri lu pasti seneng deh dikasih handphone. Nah, misalnya gitu. Kita kasih sudut pandang sebagai gift, sebagai hadiah. Atau kita bisa kasih sudut pandang sebagai sebuah gift yang mewah banget untuk rekan dia. Dia pasti happy banget kalau dikasih handphone yang harganya mahal. Atau kita juga bisa kasih gift sebagai transaksi, sebagai bisnis ya. Bro, ini gue dapat barang murah nih. Ya, lu bisa jual lah segini. Pasti laku lah, udah beli sekarang aja. Nah, misalnya begitu. Oke, jadi angle-angle di sini kita bisa brainstorming juga sama ChatGPT. Cuman lu harus paham konsepnya gitu. Dan yang ketiga, biasakan kita tuh kalau bercerita, mengajak orang dan melakukan persuasive communication. Salah satunya adalah banyak menggunakan kata-kata mengandung unsur emosi ya. Guys, kalian bakal happy banget deh kalau memiliki handphone ini. Handphone ini bisa bikin kalian main game tuh dengan seru banget. Seru, happy ya. Ketika kalian main bareng sama teman-teman, yang lain sudah off, yang lain sudah berhenti duluan karena handphonenya panas, tapi lu masih tetap happy, masih tetap bahagia karena lu bisa menertawakan mereka dan membuli mereka karena mereka nggak bisa main lagi. Makanya gunakan handphone Samsung S25 Ultra Series. Misalnya gitu ya. Jadi kita banyak memberikan kata-kata emosi supaya orang tuh ke-trigger dan tertarik dengan apa yang kita bicarakan. Oke, congratulations guys, kalian sudah nonton trik ini ya, video ini sampai beres. I hope this video can give you the benefit alias manfaat yang bisa lo praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ini untuk niat yang baik ya, jangan dipakai untuk manipulasi orang. Oke? Ya, manipulasi boleh lah, tapi niatnya baik. Gitu. Kalau lo suka dengan channel yang membahas tentang communication skill, cara berbicara, cara presentasi di depan umum, cara networking, cara membangun relationship dengan orang lain, cocok banget ya kalau lo subscribe channel Belajar Public Speaking .id. Dan gue juga punya banyak e-course, e-book yang bisa membantu meningkatkan kemampuan communication skill kita yang sudah terkurikulum, sudah terstruktur, ada studi kasusnya, cara prakteknya, ada action plan-nya, dan lo bisa langsung implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Check this out di link deskripsi, dan itu aja untuk video kali ini. I will see you again in the next video. Bye-bye.